Oke, baik. Selamat sore Syarifah dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah bertanya langsung atau sudah bersama dengan Rifki Muhammad, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Kuliner Indonesia DKI Jakarta atau Apkulindo DKI Jakarta untuk tahu langsung bagaimana dampak kenaikan harga LPG dan bahan pokok untuk para pengusaha kuliner. Selamat sore Mas Rifki, apa kabar? Terima kasih waktunya untuk CNBC Indonesia. Mas, kalau boleh diceritakan sejak kapan terasa nih kenaikan harga LPG gitu dan apakah mendapatkan stoknya ini cukup susah? Oke, pertama kenaikan harga LPG ini nggak kerasa Mbak, karena ternyata setelah PPKM dibuka ini omset kita naik, naik berlipat-lipat. So, dampak dari kenaikan harga LPG ini nggak terlalu kerasa buat kita gitu. Stoknya juga masih aman berarti ya, Mas? Oh, stoknya aman, aman banget stoknya. Ada komponen-komponen lain nggak yang terasa lagi nih kenaikannya? Oh iya, ada minyak goreng mahal, bawang putih mahal kemarin itu. Dampaknya ke pengusaha atau ke bisnis Mas sendiri seperti apa? Dampaknya sebenarnya itu dia, sebenarnya nggak terlalu berpengaruh selama memang penjualan volume dari penjualan kita tuh meningkat, Mbak. So, hal ini nggak terlalu berpengaruh buat kita. Ada nggak keluhan dari teman-teman begitu Mas selama pengusaha kuliner untuk karena terjadinya kenaikan LPG maupun bahan pokok sendiri? Oke. Kalau untuk teman-teman dari para pengusaha kuliner, kita udah nggak pernah mengeluh soal kenaikan harga ini, Mbak, karena kita udah dituntut untuk lebih kreatif, untuk bisa menciptakan profit gitu. Cara-caranya apa aja sih Mas untuk kemudian, mungkin mengatasi atau mensiasati kenaikan dari harga pokok maupun LPG sendiri? Oke, kita mesti bisa meningkatkan volume penjualan lewat membuat menu yang lebih kreatif dan melakukan pelayanan ke customer dengan baik. So mereka bisa datang terus, balik lagi dan akhirnya itu tadi ujung-ujungnya net profit kita naik ketika memang customernya semakin banyak datang gitu. Ada cara-cara kreatif mungkin yang dicoba dilakukan oleh Mas Rifki sendiri dan teman-teman untuk mensiasati kenaikan-kenaikan harga ini? Oke, pertama biasanya kita lebih lebih sering menjual lebih sering mengkomunikasikan apa yang kita jual tuh di sosial media gitu. Kita buat konten yang sangat menarik, buat iklan yang di beberapa titik gitu ya, supaya itu tadi ujung-ujungnya sales kita naik, revenue stream kita naik, so profit kita naik. Jadi kayak ada subsidi silang begitu ya Mas, dengan adanya kenaikan ini yang dikejar adalah sales-nya supaya bisa lebih banyak lagi? Iya betul. Jadi kita tuh mesti dituntut selalu untuk melakukan inovasi-inovasi ketika ada kenaikan bahan baku yang seperti ini gitu. Ada cara-cara efisiensi juga yang kemudian juga turut dilakukan untuk mensubsidi silang kenaikan-kenaikan ini? Ya itu pasti. Misalkan biasa bayar listrik 15 juta gitu. Nah, kita targetin nih ke tim yang ada di store, ayo ini gas naik, so listrik mesti diturunin. Lakukan efisiensi sehingga tahun depan diharapkan biaya listrik turun jadi 13 juta gitu. Itu satu dari listrik. Belum lagi kita bisa negosiasi bahan baku ke supplier. Minta aja ke supplier untuk negosiasi untuk menurunkan harga bahan baku yang biasa dijual. Karena biasanya ketika ada hal-hal yang lagi isu kenaikan lagi terjadi, mereka mau menurunkan harga bahan baku juga kok. Asal kita komunikasi aja ke mereka gitu. Jadi cara-cara efisiensi juga turut dilakukan ya Mas? Itu mesti banget, Mbak. Banget, oke. Tadi ada cara kreatif. Kalau dari kenaikan LPG dan kenaikan bahan baku, yang lebih terasa yang mana, Mas? Bahan baku, Mbak. Karena kalau bahan baku itu 50% HPP-nya. Let's say kalau ada omset 100 juta, 50 jutanya itu untuk bahan baku. Tapi kalau LPG dari 100 juta itu pemakaian LPG paling 3 juta aja gitu. Jadi lebih terasa bahan baku. Jadi lebih tadi berarti presentasinya malah lebih banyak pas bahan baku naik ya, berarti bisa cerita sedikit Mas kemarin ketika kelangkaan minyak misalnya, itu bagaimana nih? Oke, ketika kelangkaan minyak, sebenarnya itu minyak banyak, Mbak, tapi harganya aja mahal gitu. Jadi ya mau nggak mau kita beli minyak. Dan karena di sini kita lebih banyak pakainya air karena untuk ngerebus kan kita noodle ya. Jadi nggak terlalu banyak gunain minyak, so minyak mahal pun ya kita tetap beli gitu. Ya, mungkin singkat aja harapannya Mas dari Apkolindo sendiri untuk kenaikan harga ini ke pemerintah mungkin? Oke, pemerintah mesti mengedukasi dan menginformasikan ke masyarakat lebih sering soal kenaikan harga bahan baku. Sehingga ketika restoran dan warung-warung menaikkan harga jualnya mereka ya masyarakat udah nggak kaget karena memang dia udah cukup mengerti,
udah cukup memahami bahwa bahan bakunya lagi tinggi semua. Terima kasih Mas Rifki. Ya, demikian Syarifah dialog kami dengan Mas Rifki Muhammad Apkolindo DKI Jakarta.